Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Jakarta. Ulangnya nebeng ramah irama, bukan peribahasa atau surat cinta, tapi salam pembuka untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin Anda terhormat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdolus salam, salah satu Pak Bu. Abdul salam itu 3 kali, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kafa wa salamtu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ahlil tuqa wal wafa. Subhanallah tana'anil antal halimal hakim. Rabbi syrali wa syrli amri wa fawul qawli amma ba'd. Yang terhormat para dewan dan dewan juri yang arif dan bijaksana, dan para permisa dimanapun Anda berada. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi beserta isinya. Mulai dari yang tua sampai yang muda, mulai dari yang mancung sampai yang pesek hidungnya, mulai dari yang tinggi sampai yang pendek badannya, mulai dari yang gendut sampai yang kurus bodinya, bahkan sampai yang cantik parasnya dan ganteng dan bijaksana wajahnya. Salawat beriringkan salam tercurah limpahkan pada junjungan alam. Apalagi kalau bukan seorang proklamator yang gak pernah naik motor, seorang proklamasi yang gak pernah pakai dasi dan naik Mercy, hatinya begitu suci. Apalagi kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah saya yang bertema membangun generasi Al-Quran. Membangun manusia yang bertakwa jauh lebih sulit dibandingkan membangun tembok raksasa Cina. Betul Bu? Membangun manusia yang berakhlak mulia jauh lebih sulit dibandingkan membangun jembatan terpanjang di dunia. Betul Pak? Membangun manusia yang beradab jauh lebih sulit dibandingkan membangun gedung-gedung pencakar langit di seluruh jagat raya. Betul apa betul? Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tidak ada keraguan padanya. Ialah diantaranya hudalillah sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazillu zalimin illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran hanya menambahkan kerugian. Hadirin rahimakumullah. Yang bengkok bisa menjadi lurus, yang buruk bisa menjadi bagus, yang gemuk bisa menjadi kurus. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat atau termasuk penyakit hati, hasud, iri dan dengki.
Tapi jangan pula nyari obat penyakit hati diobati, tidak akan ketemu. Carinya di mana? Di mushola, di majelis taklim, dan banyak-banyaklah memperbanyak baca Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar buku bacaan di saat kita senggang, melainkan pedoman hidup yang harus diterapkan setiap waktu. Ajaklah anak-anak untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman setiap dalam segala apapun. Di saat senang, Al-Quran jadi sumber syukur. Di saat sedih, Al-Quran menjadi penenang hati. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda yang hak dan yang batil, yang hitam dan yang putih, yang halal dan yang haram. Hadis Rasulullah SAW beliau telah bersabda, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan menjadi penolong bagi pembaca. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kami anak-anak, besok lusa menjadi pemuda yang gagah perkasa, yang berani membela kebenaran, menyingkirkan kebatilan, yang bisa menjadi penyelamat ayah dan bunda dari zilatan api neraka. Wahai ayah dan bunda, sekarang usia kami usia emas, golden agen yang bisa diwarnakan dengan apa saja. Tapi izinkan kami, warnakan kamilah dengan yang putih, jangan yang hijau, merah, hitam, abu-abu. Bisa-bisa hidup kami menjadi kelabu. Jika kalau nanti kami error, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Hadirin yang dirahmati Allah, hidup bersama Al-Quran setuju? Takbir, Allahu Akbar. Pak Bu, kalau misalnya ada yang mengganggu kita saat lagi belajar Al-Quran, Din, main sepak bola yuk, bilang aja, buah mangga jatuh ke payung. Sehari lah yuk. Kalau ada yang mengganggu kita lagi belajar Al-Quran, Din, nonton Superman yuk, bilang aja, strawberry jatuh ke danau. Sehari lah yuk. Hadirin rahimakumullah. Andai kalau ada 1 juta penghafal Al-Quran, akulah satu di antaranya. Kalau ada 1000 penghafal Al-Quran, akulah satu di antaranya. Kalau ada 100 penghafal Al-Quran, akulah satu di antaranya. Kalau ada 10 penghafal Al-Quran, akulah satu di antaranya. Kalau ada 1 penghafal Al-Quran, akulah satu-satunya. Sambal Medan pakai terasi. Cukup sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.